Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenda Misteri. Di sebuah pelosok desa di Maluku Utara, tersembunyi di balik hutan dan gunung, terdapat sebuah rawa yang dijuluki Rawa Hitam. Airnya pekat, dikelilingi oleh pohon-pohon tua dan akar-akar menjalar seperti ular lapar. Tak ada penduduk yang berani mendekat saat malam tiba, sebab mereka percaya, Suwangi, roh jahat penghisap jiwa, bersemayam di sana. Ilham, seorang peneliti mitologi lokal dari Jakarta, kembali ke desa tempat ia dilahirkan setelah 15 tahun merantau. Ia penasaran dengan legenda Suwangi yang dulu hanya dianggap cerita pengantar tidur. Bersama rekannya, Wira, seorang pembuat dokumenter, Ilham berniat merekam kisah dan mitos seputar Rawa Hitam. Kepala desa memperingatkan mereka untuk tidak nekat masuk ke Rawa Hitam saat malam. Rawa itu bukan tempat biasa. Suwangi tak suka didatangi orang kota. Kalau kalian tetap memaksa, jangan salahkan siapa-siapa. Malam pertama mereka tinggal di desa, Wira mulai merasa aneh. Ia mengaku mendengar suara perempuan menangis dari arah hutan. Suara itu kadang berbisik di telinganya, "Tolong aku, bunuh dia." Seekor burung gagak hitam tiba-tiba jatuh mati di depan rumah yang mereka sewa. Darahnya berwarna hitam pekat seperti minyak. Penduduk desa menganggap ini pertanda buruk. Tapi Ilham tetap bersikeras melanjutkan penelitiannya. Dengan perahu kecil, Ilham dan Wira menyusuri Rawa Hitam menjelang maghrib. Kabut mulai turun, dan suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Air di bawah mereka tampak beriak tak wajar. Tiba-tiba Wira muntah darah dan pingsan. Di balik kabut, terlihat sosok perempuan berbaju compang camping. Rambutnya menjuntai hingga ke air, matanya merah membara. Ilham berusaha mengangkat Wira ke darat, namun tubuhnya terasa sangat berat, seperti ditarik dari bawah perahu. Di desa, seorang dukun tua bernama Mama Sarina mengungkap bahwa Suwangi adalah roh dendam dari seorang perempuan yang dituduh penyihir dan dibakar hidup-hidup oleh leluhur desa. Rohnya bersatu dengan kekuatan hitam rawa, menjelma makhluk pemangsa jiwa. Siapapun yang memanggil namanya atau merekam rawa di malam hari, akan ditandai untuk menjadi tumbal, kata Mama Sarina sambil membakar dupa hitam. Wira berubah sejak kejadian itu. Ia sering berbicara sendiri dan tubuhnya membusuk perlahan. Di tengah malam, Ilham mendapati Wira berjalan ke rawa sambil berbicara dengan suara perempuan. Saat diikuti, Ilham menyaksikan Wira menenggelamkan diri. Tapi sebelum tenggelam, tubuhnya terangkat ke udara dan kepala Wira terpisah sendiri, mengambang, tersenyum menyeramkan. Ilham memutuskan pergi dari desa, tapi Suwangi sudah menandainya. Dalam mimpi, ia dicekik oleh sosok perempuan tak berkaki, matanya terus menatapnya dengan dendam. Ia bangun dengan luka di leher, persis seperti dicekik. Malam terakhir di desa, semua lampu padam.
Ilham mendengar suara-suara mengelilinginya, melihat bayangan yang terus berubah bentuk di dinding. Di cermin, wajahnya sudah bukan wajahnya lagi, melainkan wajah Suwanggi. Ia menjerit, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Dokumenter yang mereka buat tak pernah selesai. Hanya rekaman terakhir yang ditemukan di tepian rawa, terdengar suara jeritan panjang, lalu bisikan lirih. Rawa ini milikku, tak ada yang kembali hidup jika sudah melihatku. Beberapa minggu setelah Ilham menghilang, seorang mahasiswa antropologi bernama Alia, yang merupakan penggemar karya Ilham, menemukan hard drive rusak milik Ilham yang dijual secara acak di pasar loak di Ternate. Di dalamnya, ada satu folder yang terenkripsi, bernama Suwanggi _Rawa. Setelah berhasil membukanya, Alia menonton video rekaman berdurasi 17 menit. Video itu berisi cuplikan terakhir saat Ilham dan Wira mendokumentasikan rawa hitam. Dalam detik-detik terakhir, video terganggu oleh suara jeritan dan sorotan wajah pucat dengan bola mata berdarah yang muncul di balik kabut. Semakin sering Alia menonton, semakin sering ia bermimpi tentang seorang perempuan dibakar hidup-hidup sambil menjerit memanggil nama, Tadia, nama kuno dari Suwanggi. Alia pun memutuskan pergi ke desa itu dengan tekad menyelidiki langsung. Tanpa tahu bahwa dirinya baru saja membuka kutukan baru. Ketika Alia tiba di desa itu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Penduduknya tidak punya bayangan. Saat siang, meski matahari terang, tubuh mereka tidak memantulkan bayangan ke tanah. Ia disambut dingin oleh warga yang seolah tahu tujuannya. Di penginapan, Alia bermimpi tentang rawa hitam. Tapi kali ini, ia melihat lebih dalam, ada sosok Ilham di dasar rawa. Tubuhnya menghitam, dan dari mulutnya mengalir lumpur sambil berbisik, "Jangan teruskan, dia ingin tubuhmu." Dari Mama Sarina yang sudah setengah gila dan tinggal di gubuk terpencil, Alia akhirnya mengetahui kebenaran masa lalu. Tadia adalah dukun perempuan yang menolak dijadikan selir oleh kepala kampung tempo dulu. Karena dendam, sang kepala kampung memfitnah Tadia sebagai penyihir, lalu mengadakan penghakiman dan membakarnya hidup-hidup di tepi rawa hitam. Namun Tadia tidak mati biasa. Ia mengutuk desa itu dan bersumpah akan kembali setiap 7 generasi untuk mencari tubuh baru, dan tubuh pilihan haruslah perempuan yang berani menyebut namanya di tengah malam. Alia, yang tanpa sadar pernah menyebut nama Tadia saat menonton rekaman, kini adalah tubuh pilihan. Alia mencoba melarikan diri malam itu, tapi seluruh desa telah dikunci oleh roh penjaga Suwanggi. Ia dikejar bayang-bayang hitam, dinding-dinding penginapan meneteskan darah, dan setiap cermin menunjukkan wajah Tadia, bukan wajahnya. Mama Sarina datang untuk membantunya, melakukan ritual untuk mengunci roh Tadia kembali ke dalam rawa. Tapi ritual itu butuh tumbal, seseorang harus sukarela masuk ke dalam rawa hitam dan menyegel pintu alam gaib dari dalam. Saat ritual berlangsung, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Dari rawa, tubuh-tubuh korban masa lalu muncul, Ilham, Wira, dan puluhan warga desa lama dengan wajah hancur dan tubuh membusuk. Mereka semua ditarik oleh Tadia, berteriak minta tolong, tapi tak bisa keluar.
Dalam kekacauan itu, Alia memutuskan untuk menjadi tumbal. Ia percaya bahwa jika dirinya bisa menyegel gerbang dari dalam, maka Tadia bisa tertahan untuk 100 tahun ke depan. Ia menuliskan catatan terakhir di kameranya. Jika seseorang menemukan ini, jangan pernah menyebut namanya. Jangan pernah mendekat ke rawa itu. Kalian tak tahu apa yang sedang kalian bangunkan. Alia melompat ke dalam rawa saat Tadia muncul dalam bentuk utuh, setengah manusia, setengah mayat, bersayap, dan mengambang dengan wajah penuh belatung. Air rawa berguncang seperti neraka terbuka. Saat tubuh Alia menyentuh air, suara jeritan menggema ke seluruh desa. Tapi kemudian, semuanya hening. Kini, desa itu terlihat biasa. Rawa hitam tampak tenang, tapi penduduk masih tidak punya bayangan. Seorang anak kecil di desa tertawa sambil berkata kepada ibunya, "Ibu, kakak Alia bilang dia akan kembali malam ini." Katanya, dia belum selesai menari dengan Tadia. 3 bulan setelah Alia hilang, seorang YouTuber horor bernama Randy dan timnya Rico, Mia, dan Devi datang ke desa itu karena penasaran dengan rumor seorang mahasiswa yang hilang misterius saat meneliti legenda Suwangi. Mereka menyamar sebagai wisatawan, lalu menyusup ke rawa hitam. Namun sejak malam pertama, Devi mengalami mimpi buruk. Ia melihat Alia berjalan di tengah rawa, rambutnya basah menutupi wajah, tangannya membawa bunga bangkai sambil berkata, "Kamu akan menggantikanku, tubuh ini tak lama lagi rusak." Mia menemukan seikat bunga aneh yang tumbuh di tepi rawa, berwarna kehitaman, berbau amis, dan hanya muncul menjelang malam. Penduduk menyebutnya kembang mayat, dan kabarnya hanya tumbuh jika roh Suwangi sedang aktif mencari tubuh baru. Pada malam keempat, kamera mereka mulai merekam bayangan aneh. Sosok hitam setinggi 2 meter berjalan perlahan di balik kabut, padahal tak ada siapa-siapa di sekitar. Rico yang awalnya skeptis mulai sering mimisan dan mengigau dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Mia mendapati Rico tengah mengukir simbol aneh di lantai dengan darahnya sendiri. Ketika ditanya, Rico menjawab dengan suara berat, "Suwangi bangkit bukan untuk satu tubuh, tapi untuk dunia. Rawa ini hanya awal." Keesokan harinya, tubuh Rico ditemukan menggantung terbalik di pohon beringin dekat rawa. Matanya terbuka, tapi wajahnya seperti sudah mengering selama berminggu-minggu, padahal baru beberapa jam hilang. Mia dan Devi memutuskan mencari dukun lokal lain, karena Mama Sarina telah meninggal terbakar misterius. Mereka bertemu Padala, seorang pertapa tua yang tinggal di gunung dekat rawa. Ia mengungkap bahwa Suwangi sudah melepaskan dirinya dari rawa, karena tumbal sebelumnya Alia belum benar-benar berhasil menyegel gerbang. Menurut legenda, hanya dengan membakar kembali tubuh Tadia yang asli, yang disembunyikan di bawah altar desa lama, maka kekuatan Suwangi bisa dilemahkan. Namun untuk mencapainya, mereka harus melewati gerbang lumpur, yang hanya muncul saat bulan mati, di tengah malam. Malam itu, langit tanpa bulan. Kabut turun seperti kapas membusuk. Mia dan Devi bersama Padala menunggu munculnya gerbang. Tepat jam 2 pagi, air rawa terbelah pelan,
memperlihatkan jalan lumpur hitam dengan suara tangisan dan jeritan dari bawah tanah. Mereka menyusuri jalan itu, menuju altar kuno yang ditumbuhi akar dan dikelilingi tengkorak-tengkorak tua. Di sana, sebuah peti batu terkunci oleh jimat dan mantra kuno. Dalam peti itu ada mayat hangus dengan kain merah, tubuh asli Tadia. Namun sebelum mereka sempat membakarnya, suara langkah dari belakang terdengar. Alia muncul, tapi kini matanya putih semua. Ia tersenyum dan berkata pelan, "Aku bukan Alia lagi. Aku hanyalah kulit, dan kalian adalah darah berikutnya." Devi dibunuh secara brutal oleh Alia yang kerasuk Suwangi, dagingnya terkelupas, darahnya diserap oleh tanah. Padahal berusaha menyegel roh itu, namun tubuh Alia terlalu kuat. Dalam perjuangan terakhir, Mia berhasil membakar tubuh Tadia dengan minyak tanah dan membaca mantra dari gulungan tua. Tiba-tiba, semua jeritan berhenti. Langit berubah merah. Rawa berputar seperti pusaran. Suwangi menjerit marah, lalu tubuh Alia hancur berkeping-keping, menyisakan abu hitam dan tangisan yang memudar. Mia adalah satu-satunya yang selamat. Ia kini tinggal di rumah sakit jiwa di Ambon. Setiap malam, ia menulis kalimat yang sama di dinding. Satu tubuh telah hangus, tapi ratusan lagi masih menunggu. Rawa tak tidur, Suwangi hanya berganti wajah. 3 tahun setelah kejadian di Rawa Hitam, Mia dikabarkan bunuh diri dengan cara merobek kulit wajahnya sendiri di rumah sakit jiwa. Namun sebelum kematiannya, ia meninggalkan sebuah lukisan besar yang digambar dengan darah. Lukisan itu menunjukkan rawa hitam, tapi di tengahnya ada bangunan besar seperti kuil kuno yang tak pernah ada di lokasi sebenarnya. Seorang dosen seni rupa bernama Genta, yang tertarik dengan seni luar nalar, membawa lukisan itu ke Jakarta untuk dipelajari. Sejak lukisan itu dibawa ke galeri kampus, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi. Mahasiswa hilang dalam kondisi aneh, hanya menyisakan kulit wajah mereka. CCTV merekam seseorang duduk di depan lukisan dan tiba-tiba tersenyum sebelum blackout. Lukisan berubah setiap malam. Awalnya hanya rawa, lalu bertambah sosok wanita berambut basah, lalu muncul altar batu berdarah. Genta mulai mendapat mimpi yang sama berulang kali. Ia berdiri di tengah rawa, tubuhnya terkunci lumpur, dan dari belakang, tangan hangus Suwangi memegang bahunya dan berbisik, "Tubuhmu bersih, dan aku lapar." Genta bersama asistennya, Nira, mendatangi seorang ahli simbol kuno yang menemukan fakta mengejutkan. Lukisan itu memiliki pola ritual pemanggilan iblis yang hanya bisa muncul melalui media darah dan mimpi. Lukisan ternyata bukan hanya lukisan. Itu adalah jendela roh, ciptaan terakhir dari Mia yang telah kerasukan sebagian roh Suwangi. Melalui jendela itu, Suwangi mengincar tubuh-tubuh baru dari jauh, tanpa harus dirawa. Nira mulai mengalami sleep paralisis setiap malam, dan setiap bangun, ia memuntahkan lumpur hitam. Ia juga mulai bicara dengan suara 2 lapis, suara dirinya dan satu suara wanita yang tertahan dalam air. Genta memutuskan menghancurkan lukisan itu. Tapi malam saat ia mencoba membakarnya, api tidak menyala.
Malah, lukisan menyerap cahaya ruangan. Sosok dalam lukisan bergerak, perlahan menoleh ke arah Genta, dan keluar dari kanvas. Suwangi dalam bentuknya yang paling mengerikan muncul, tubuh wanita tanpa kulit, wajah tanpa mata, dan mulut menjulur panjang seperti lintah. Ia menghisap lampu, suara, dan akhirnya nyawa Nira. Tubuh Nira ditarik masuk ke lukisan, dan sebelum benar-benar terserap, ia berteriak. Jangan lihat dia di mata, dia akan tahu bentuk ketakutanmu. Genta melarikan diri, tapi setiap cermin yang ia lihat menampilkan wajah Suwangi, seolah roh itu menempel dalam pikirannya. Kini Suwangi tak lagi terikat rawa. Ia menjadi roh yang menyebar lewat media, kata, dan ketakutan. Cukup dengan melihat gambarnya, mendengar suaranya, atau membaca namanya terlalu dalam, maka pintu akan terbuka. Genta akhirnya mengurung diri, mencoba menghapus semua arsip digital dan tulisan tentang Suwangi. Tapi sudah terlambat. Lukisan itu telah difoto dan tersebar di internet oleh pengunjung galeri. Video terakhir yang diunggah sebelum saluran itu hilang dari YouTube memperlihatkan komentar terakhir dari penonton. Lebih besar dari, saya lihat sosok di balik layar laptop, sekarang suara itu ada di kamar saya. Di hari ini, beberapa orang masih bermimpi tentang rawa, meski mereka tak pernah ke sana. Kadang, mimpi itu hanya suara perempuan berkata, "Lihat aku, jangan tutup mata, aku sudah di sini." Dan bila kamu membaca cerita ini sampai akhir, jangan coba-coba menyebut nama Suwangi tepat jam 2 pagi. Karena konon, itu adalah waktu di mana gerbang dari rawa ke dunia nyata terbuka untuk beberapa detik. Dan saat itu, kau akan mencium bau lumpur, lalu seseorang menyentuh bahumu dari belakang. Tanggal 12 bulan gelap, tepat pukul 2 dini hari. Di berbagai tempat yang pernah terpapar kisah atau gambar Suwangi, orang-orang mulai mengeluh mengalami gangguan tidur. Beberapa mimpi buruknya terekam dalam live streaming, memperlihatkan mereka berteriak seperti dicekik oleh sosok tak terlihat. Genta, satu-satunya saksi yang tersisa, kini mendapati dirinya tinggal dalam rumah kosong dengan semua kaca ditutup kain. Ia sudah berhenti tidur. Tapi malam itu, ia tertidur tanpa sadar. Dalam mimpinya, ia berada di kuil rawa yang ada di lukisan Mia. Langit merah darah, kabut berubah menjadi daging yang menggeliat. Dan di tengah altar, berdiri sosok Suwangi dalam bentuk utamanya. Tingginya 2 meter lebih, wajah setengah terbakar, setengah tengkorak. Rambutnya adalah lintah hidup, dan dari mulutnya keluar tangan-tangan kecil bayi. Sayapnya terbuat dari kulit manusia yang dijahit kasar. Suwangi menatap Genta dan berkata dengan suara ribuan orang, "Kau membawa namaku ke dunia. Sekarang, biarkan dunia menjadi bagian dari tubuhku." Tepat pukul 2:07, listrik padam di sebagian wilayah Jakarta, Ambon, dan Ternate. Rekaman CCTV dari gedung-gedung tinggi memperlihatkan siluet raksasa di atas langit, melayang dengan suara-suara bayi menangis. Orang-orang yang pernah menyaksikan lukisan atau video Suwangi mulai kerasukan massal, menggambar simbol-simbol dengan darah mereka sendiri.
Media sosial dipenuhi video yang berakhir tiba-tiba dengan jeritan dan layar hitam. Pemerintah menyatakan gangguan massal akibat fenomena gelombang elektromagnetik. Tapi sebagian penyintas tahu, ini bukan gangguan, ini adalah pembukaan gerbang rawa. Genta sadar, satu-satunya cara menghentikan Suwanggi adalah masuk ke inti mimpinya dan memotong jantungnya di kuil rawa, tempat tubuh aslinya dikubur berabad lalu. Ia membuat ritual masuk ke dalam mimpi menggunakan teknik primitif, menggambar gerbang Suwanggi dengan darah di lantai, membaca mantra dalam bahasa lama yang didengar dari suara-suara di mimpi, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam rawa metafisik. Di dunia itu, Genta berjalan menyusuri rawa yang penuh mayat hidup, tubuh-tubuh yang meminta tolong, termasuk wajah Alia, Mia, dan Riko. Mereka semua berkata, "Bunuh jantungnya sebelum dia menguasai tubuhmu." Akhirnya Genta sampai di kuil. Di altar batu, jantung Suwanggi berdetak besar, hitam, dan dikelilingi kepala-kepala manusia yang terus menangis. Tapi saat Genta mengangkat pisau untuk menghancurkannya, Suwanggi muncul di belakangnya. Kali ini tak sendiri. Roh ribuan orang yang pernah mati karena Suwanggi berdiri di barisannya. Dalam pertarungan batin yang sangat brutal, Suwanggi berusaha masuk ke tubuh Genta, memaksanya menjadi wadah abadi. Genta menahan jeritan, tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Namun ia berhasil menusukkan pisau ke jantung Suwanggi, tepat sebelum kesadarannya lenyap. Rawa meledak, suara tangisan berhenti, mayat-mayat tenggelam ke lumpur, kabut menghilang, dan kuil runtuh menjadi tanah. Pagi hari, dunia seperti kembali normal. Listrik menyala, berita menyebutkan semuanya hanya halusinasi massal. Tapi satu hal aneh. Di seluruh tempat yang pernah ada lukisan atau tayangan Suwanggi, ada bekas tangan hitam yang tertempel di dinding. Dan suara samar seperti ini terus muncul dari radio tua. Lebih besar dari, "Kau bisa membunuh jantungku, tapi aku ada di darah kalian semua." Di tempat lukisan terakhir ditemukan, ada catatan kecil di bawahnya. Suwanggi tidak butuh rawa untuk hidup. Suwanggi hanya butuh cerita. Dan kalian baru saja membacanya. Selesai.